Okay, episode to all of us. Thank you for joining with my Bible study group. Okay, this is our first meeting, and basically this is the requirement of my class, the procedure and principles of evangelism, and I require to present 8 meetings in Bible study that related to the topic of salvation and Jesus Christ. So basically, throughout the X session, we're going to talk about Jesus and salvation. And I choose the topic from the gospel, which are taken from the parables. So we will have 8 parables to study together that talk about salvation and Jesus. But fortunately for us, I will deliver all the materials in Bahasa. So I will just mm, give the English so that my professor will know that I'm having this Bible study together with you. Alright. Oke, jadi semoga teman-teman bisa tetap datang jika tidak berhalangan di jam yang sama untuk belajar bersama-sama dengan kita semua tentang salvation, keselamatan dan Yesus. Oke, saya langsung mulai saja. Em, ada tugas yang akan kita lakukan. Pertama, eh, PPT saya kelihatan nggak, by the way? Belum, belum. Oh, belum ya? Belum Oh, kelihatan, bro. wait, wait, wait. Share screen dulu aja. Oh, share screen. Oh iya, belum nih. Nora emang. Bentar, bentar. Okay, I will share my screen first. Okay, oke. Saya rasa udah kelihatan ya semuanya. Sudah, sudah. Oke, thank Tinggal you. di full screen aja. Oke, oke teman-teman. Oke, good. Jadi eh, pelajaran kita tuh nggak akan lama-lama karena saya tahu udah malam juga, udah capek. Di Papua juga itu udah jam 9 sekarang karena Pak Guru Sandi dari Papua. Terima kasih sudah mau gabung. Di Malang sudah jam 7 juga. Nah, jadi di akhir nanti saya minta teman-teman untuk bertanya. Boleh bertanya, boleh tidak, itu opsional. Tapi yang harus ini, yang saya mau minta sama teman-teman adalah berikan kesan singkat saja, 1 2 kalimat. Kesan apa sih yang didapat dari seluruh pembahasan di malam ini? Dan yang kedua, karakter Yesus yang teman-teman lihat dari pembahasan ini. Bisa 1 karakter, 2 karakter, atau banyak karakter nggak apa-apa. Ini 2 hal ini yang akan kita share di akhir pembahasan. Oke, kita mulai pembahasan kita. Oke, coba bayangin teman-teman punya beras 1 karung, terus 1 butir beras itu hilang atau jatuh pas lagi dibawa jatuh ke tanah atau ke semak-semak. Rugi nggak kita? Saya rasa nggak rugi karena masih ada banyak beras, cuman 1 butir doang. Cuman orang yang aneh yang akan rugi atau dia akan cari itu 1 butir beras yang hilang dari 1 karung. Selanjutnya, saya mau teman-teman lihat ini. Ini gambar angkasa, gambar universe. Ini nebula, kumpul ke atau galaksi kita bisa lihat. Coba bayangin ada 1 planet yang hilang di sini, satu aja.
bayangin satu planet hilang dari galaksi kita. Kerasa nggak efeknya? Saya rasa nggak akan kerasa efek dari kehilangan satu planet di dalam satu galaksi ini. Nggak akan kerasa. Nah, judulnya adalah Domba yang Hilang. Kita tahu ceritanya. Tapi saya akan bantu share perspektif yang saya dapat dari pelajaran ini. Oke, mari kita mulai. Kita mesti tahu, teman-teman, menurut ayat 1 ayat 6 dibilang pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ellen White juga kasih komentar bahwa di seluruh alam semesta ada banyak planet-planet yang dihuni oleh ciptaan seperti manusia. Ada banyak. Tapi bedanya mereka nggak jatuh ke dalam dosa. Makanya adalah satu hal yang aneh sebenarnya bahwa Tuhan rela mati untuk bumi yang jelek ini. Sedangkan dia masih punya planet yang lain yang memiliki orang-orang yang setia, penyembah-penyembah Allah yang taat, tidak berdosa. Jadi kita paling menggambarkan bahwa ada satu, bukan satu, ada banyak planet yang memiliki umat Tuhan yang setia, tidak seperti manusia. Kita baca ayat tema kita yang akan kita pelajari. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat, tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat yang terakhir, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oke, jadi mulai saat ini kita akan selidiki beberapa detail dari kisah ini. Mari kita lihat. Pertama, di ayat 1 dikatakan bahwa yang datang kepada Yesus dua kategori orang. Pertama, pemungut cukai. Kedua, orang-orang berdosa. Ngapain? Mereka datang mendengar dia. Eh, Dua kategori ini unik. Kenapa? Karena yang biasanya datang dengerin khotbah atau yang biasanya datang untuk mendengarkan ceramah atau Bible study di zaman itu adalah orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli agama, atau yang biasa datang ke gereja. Tetapi nggak ada orang-orang seperti itu, nggak ada di dalam kumpulan yang saat ini. Yang datang saat ini adalah orang-orang yang jahat, orang yang dianggap jelek. Nah, bagaimana dengan kita? Ini panggilan buat kita sebenarnya. Kita ngaku orang Kristen, kita ngaku orang Advent, karena semuanya di sini orang Advent. Tapi apakah kita mau datang untuk duduk bersama Yesus, mendengarkan dia ngomong? Kita lihat siapa sih orang pemungut cukai ini? Pemungut cukai adalah orang yang bekerja untuk penjajah Romawi, mintain duit, bahkan mereka menagih uang lebih dari jumlah yang seharusnya ditagih. Jadi orang-orang Yahudi ini udah kesel sama Roma, tapi lebih kesel lagi sama orang yang bekerja sebagai pemungut cukai. Kenapa? Karena mereka satu bangsa, tapi menindas bangsa mereka sendiri. Kedua, orang berdosa. Nah, banyak orang berdosa. Tapi pertanyaan saya adalah, orang berdosa apa yang biasanya diremehkan di komunitas kita? Coba teman-teman renungkan ini. Orang berdosa apa atau orang dengan keunikan apa yang diremehkan biasanya di gereja atau di kelas atau di
lingkungan kita, di circle kita yang kita anggap remeh. Pasti ada yang kayak gitu. Tetapi Yesus, dia menerima orang-orang yang dijauhi dan yang di underestimate sama kebanyakan orang. Pertanyaan saya adalah, mengapa orang orang berdosa mau datang kepada Yesus? Kenapa? Kenapa nggak mereka datang ke pendeta mereka, orang ahli Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi? Kenapa? Karena sederhananya adalah Yesus mau menerima mereka. Seringkali kita sebagai umat Tuhan nggak mau gaul sama orang tertentu karena kita anggap dia tuh kelakuannya nggak bagus. Seringkali kita sebagai umat Tuhan sering menjauhi orang-orang tertentu karena kita anggap mereka melakukan apa yang sebenarnya nggak patut dilakukan. Tetapi Yesus yang nggak berdosa, Yesus yang sempurna, dia menerima orang-orang yang dijauhi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menerima mereka yang dianggap tidak baik? Kedua, orang-orang berdosa mau datang kepada Yesus karena mereka menyadari kebutuhan mereka. Apa sih kebutuhan orang berdosa? Ini, khususnya orang-orang pemungut cukai, mereka udah bosan, sudah lelah dijauhi. Yang mereka butuhkan adalah penerimaan. Jadi, yang mereka butuhkan adalah diterima, di-embrace, dan dicintai. Dan sebenarnya mereka bergumul dengan dosa mereka. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana caranya bisa lepas dari dosa mereka. Bagaimana dengan kita? Kita merasa butuh nggak untuk itu semua? Kita butuh diterima nggak? Kita butuh dicintai nggak? Kita butuh bertobat nggak? Kita butuh lepas nggak sih dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Jawabannya adalah datang kepada Yesus. Yang ketiga, mereka merasa nyaman bersama dengan Yesus. Nah, ini poin yang menggelitik di hati saya sebenarnya. Merasa nyaman bersama Yesus. Ini pertanyaan refleksional buat kita. Kita nyaman nggak sama Yesus? Orang berdosa nyaman sama Yesus. Orang pemungut cukai nyaman sama Yesus. Bisa berjam-jam duduk bersama Yesus. Kita nyaman nggak dalam hubungan dengan Yesus? Nyaman nggak baca Alkitab? Nyaman nggak duduk di gereja? Kadang-kadang saya nggak nyaman duduk di gereja. Ada banyak hal yang membuat saya nggak nyaman. Tapi orang berdosa ini yang kita lihat, mereka nyaman bersama Yesus. Hal unik terjadi lagi. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kenapa sih orang-orang ini benci sama Yesus? Kenapa sih mereka benci tindakan Yesus? Kenapa? Pertama, orang-orang ini yang dilabeli sebagai petinggi atau ahli-ahli kitab, mereka nggak melihat value dari orang berdosa. Mereka anggap orang berdosa itu ya orang kelas bawah. Tetapi bagi Yesus, setiap orang punya nilai yang berharga, termasuk orang berdosa. Kedua, ini yang bahaya ini. Mereka merasa suci dan mereka punya anggapan, karena saya suci, saya benar. Karena saya suci dan saya benar, saya harus memisahkan diri dari orang berdosa. Kenapa? Karena saya nggak mau terpengaruh, saya nggak mau ngikutin cara mereka. Tidak mengikuti cara orang berdosa itu benar, tetapi Alkitab mengatakan tidak mau mengasihi orang yang jahat itu salah. Dan Yesus sementara melakukan apa yang benar saat ini. Ketiga, ini yang menarik. Wrong relationship concept. Konsep hubungan antara Allah dan manusia salah. Jadi ini, eh, ada satu konsep yang dimengerti oleh kebanyakan rabi atau orang Yahudi pada zaman itu. Konsepnya adalah kalau manusia mau berhubungan dengan Allah dan menerima berkatnya,
Mereka harus bertobat dari dosa mereka. Kalau mereka berdosa, Allah akan menjauh. Kalau mereka berdosa, berkat Tuhan tidak bisa datang kepada mereka. Somehow ini terdengar bagus. Kita harus berbuat baik, betul. Tetapi Yesus mengajarkan di sini adalah tidak pernah manusia berdosa datang kepada Allah untuk memperbaiki hubungannya. Yang ada adalah Allah datang kepada manusia supaya manusia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Ini konsep yang salah ini, yang beredar di tengah-tengah orang Yahudi. Makanya mereka benci sama tindakan Yesus. Yesus yang terkenal sebagai guru agama yang besar, yang terkenal, kok mau duduk bersama dengan orang-orang jahat? Nah itu. Yesus tahu mereka ini kesel sama Yesus. Orang-orang Yahudi ini kesel sama Yesus, maka Yesus kasih tahu satu kisah yang menarik. Kita lihat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Kita akan lihat. Eh, di kisah ini Yesus menggambarkan ada seorang gembala yang mencari domba tersebut. Kenapa seorang gembala yang punya 100 ekor domba tetap mencari yang hilang walaupun cuma satu? Kenapa harus domba itu dicari? Pertama, domba itu lemah. Jadi gembala yang baik ini menyadari keadaan dombanya. Dombanya lemah. Domba itu binatang yang nggak bisa membela diri. Kedua, domba itu bodoh. Ada satu eh, pelajaran yang diberikan oleh satu pendeta terkenal. Dia bilang begini, saking bodohnya domba, domba itu harus ditemanin dan diawasi ketika dia makan. Kenapa? Karena kalau tidak diberhentikan oleh gembala, domba ini akan makan terus sampai perutnya penuh dan dia sakit karena kebanyakan makan. Sebodoh itu domba. Makanya gembala itu harus cari domba ini. Ketiga, dia terancam bahaya. Karena domba adalah defenseless animal. Dia nggak bisa lawan. Dia nggak bisa bertahan. Dia nggak bisa kabur juga. Pasti mati kalau dihajar sama binatang buas. Jadi inilah alasan mengapa domba ini harus dicari dan kenapa gembala ini mau cari domba ini. Yang terakhir, domba tidak tahu jalan pulang, tapi dia tahu dia hilang. Saya ulangin, domba tahu dia hilang, tapi dia nggak tahu caranya pulang. Seringkali manusia berdosa sama seperti domba. Dia tahu dia hilang, tapi dia nggak tahu caranya supaya balik ke Tuhan. Dia nggak punya keinginan untuk balik kepada Tuhan. Tidak punya keinginan untuk pulang kembali kepada Tuhan adalah sama seperti domba yang nggak tahu caranya pulang kembali ke kandangnya. Dari dari kisah ini saya belajar tiga sifat gembala. Pertama, dia ini orang yang pelit. Dia rasa rugi besar ketika dia kehilangan cuma satu doang padahal. Dia pelit dan Tuhan kita adalah Tuhan yang pelit dalam hal keselamatan. Satu orang tidak selamat, dia rugi. Satu orang hilang, Tuhan rasa rugi. Yang kedua, dia tidak akan pernah berhenti sampai dia menemukan yang hilang itu. Dia tidak mau menyerah. Jadi ini karakter dari gembala atau Tuhan kita adalah dia ini adalah oknum yang keras kepala. Dia nggak akan berhenti sampai didapat apa yang dia mau. Sebesar itu keinginan Tuhan untuk menemukan orang berdosa. Ada satu kutipan menarik yang saya dapat di Crash Object Lesson. Dibilang, in the parable, saya langsung bahasa Indonesia aja, ya. Dalam perumpamaan ini, gembala
mencari domba tersebut yang tidak berharga. Dan begitu juga jika hanya ada satu jiwa. Demikian juga jika hanya ada satu jiwa yang hilang, Yesus pasti akan mati untuk satu jiwa itu. Jadi kalau misalnya ditanya, berapa sih harga satu jiwa? Berapa sih harga satu jiwa? Harganya adalah seisi surga. Jadi kalau ada orang yang anggap kita remeh, atau kalau kita anggap orang lain remeh, kita mesti ingat harga satu jiwa adalah seisi surga. Yesus adalah harga untuk setiap orang. Seberharga itulah manusia di mata Tuhan. He makes every effort to find that one lost sheep. Dia bikin semua yang dia bisa lakukan untuk menemukan satu jiwa ini. Question. Ini saya minta quick answer dari teman-teman ya. Siapa aja bisa jawab. Kapan gembala tersebut mulai mencari domba yang hilang? Atau kapan Tuhan mulai mencari orang yang hilang? Ini saya walaupun belum sudah mau habis diskusi kita, cuma saya mau langsung tanya ke teman-teman. Ada yang mau jawab pertanyaan ini? Silakan. Kapan gembala itu cari dombanya? Atau kapan ketika orang itu hilang dia dicari oleh Tuhan? Ada yang mau jawab? Ada Gaby di sini, ada Sandi, ada Gerald, ada Henry. Sebelum Coba. dombanya hilang, Apa? sebelum dombanya hilang, sudah dicari. Sebelum dombanya hilang sudah dicari. Oke, menarik. Ada lagi Makanya yang dia lain? tahu kalau ada dombanya yang hilang. Oke, pas dia tahu dombanya hilang. Sebelum, jadi Sebelum. sebelum dombanya hilang, dia sudah cari, makanya dia tahu kalau ada domba yang hilang. Dapat gak? Sebelum. Coba bisa dijelasin lebih lanjut Karena, gak, brother? Menarik karena nih kalau ini. misalnya, karena kalau misalnya dia cari setelah dombanya hilang, berarti dia lalai dong. Tapi kalau dia, jadi dia harus selalu sadar, dalam keadaan sadar bahwa ada dombanya nih yang hilang gitu. Ah, Karena dihitung terus, karena dihitung terus menerus begitu. Makanya dia selalu cari sebelum dombanya hilang, diantisipasi. Jadi dia selalu cari domba-dombanya. oke. Menarik, menarik. Jadi ini yang saya bisa tangkap dari Bro Yose ya. Dia selalu sadar tentang dombanya. Dia selalu hitung dombanya. Berarti kesan yang saya dapat dari jawaban Yose adalah Tuhan ini atau gembala ini adalah gembala yang peka terhadap umatnya. Terima kasih. Kalau dari Billy, dia chat tadi, semenjak domba itu hilang, Tuhan sudah cari. Jadi kesan yang saya dapat dari jawaban Billy adalah tidak ada penundaan untuk mencari. Saat kita bikin dosa, saat kita berdosa, Tuhan langsung cari kita. Oke, terima kasih. Bagus jawabannya. Ada lagi yang mau jawab? Boleh? Oke. Akan ada beberapa pertanyaan lagi untuk kita diskusikan. Kita lanjut. Lukas 15 ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Nah, teman-teman tahu nggak sih, di Alkitab tidak dijelaskan berapa lama durasi gembala ini mencari dombanya. Tidak dijelaskan. Tapi yang saya tahu adalah perumpamaan ini menggambarkan Yesus. Dan yang saya tahu, Yesus dalam menyelamatkan manusia, dia berusaha sampai mati-matian dan mati. Usaha Yesus itu penuh dengan penderitaan. Jadi saya bisa gambarkan bahwa gembala ini mencari domba yang hilang dalam waktu yang cukup lama dengan rintangan yang sangat besar sampai dia mungkin terluka atau dia kelelahan. Tetapi satu hal yang saya dapat adalah ketika gembala itu melihat domba tersebut, seluruh lelahnya, seluruh sakit yang dia telah terima dalam usaha tersebut hilang. Satu kali Yesus di Getsemani,
Puncak penderitaan Yesus adalah di Getsemani. Puncak penderitaan Yesus adalah di Getsemani, bukan di salib. Di Getsemani, Yesus menyadari bahwa Tuhan meninggalkan dia. Di Getsemani, dia sangat takut sampai dia keringat darah. Di Getsemani, dia sangat tersiksa sampai dia bilang, kalau boleh, saya nggak minum cawan ini. Puncak penderitaan Yesus dalam menyelamatkan manusia adalah Getsemani. Ellen White kasih keterangan, saat Yesus sementara di puncak penderitaannya, Tuhan kirimkan malaikat, Gabriel. Tahu apa yang Gabriel lakukan kepada Yesus? Gabriel kasih penglihatan, saya nggak tahu caranya gimana. Mungkin dikasih vision atau proyeksi yang bisa dilihat oleh Yesus. Dia lihat orang-orang yang diselamatkan oleh pengorbanan Yesus jalan di jalan emas Yerusalem. Orang-orang yang karena Yesus menderita menikmati surga dan keselamatan. Tahu apa akibat dari pemandangan yang Yesus lihat? Yang tadinya takut, yang tadinya keringat darah, yang tadinya gelisah, Yesus berani untuk melangkah lanjut untuk menyelamatkan manusia. Lalu apa respon gembala tersebut? Mari kita lihat. Kita loncat langsung ke bagian selanjutnya. Ini satu punchline yang saya mau bilang. Di sini ada, coba saya lihat ada beberapa pendeta sini ya. Ada Pastor Billy, ada Pastor Stonson, ada ya ya mungkin ada lagi yang mau jadi pendeta, saya nggak tahu ya. Semoga ada, semoga bisa ada lagi yang mau jadi pendeta dari yang di sini. Oke, ini sebagai minister, bukan cuma pendeta, sebagai pelayan Tuhan. Mari kita simak. Usaha untuk membawa domba tersebut pulang sama beratnya, bahkan lebih dari usaha untuk menemukannya. Wah, kenapa begitu? Saya ulangi. Usaha untuk menyelamatkan, membawa pulang domba sama seperti bahkan lebih berat daripada usaha untuk menemukannya. Jawabannya adalah ini. Ketika gembala tersebut menemukan domba itu, yang dilakukan pertama adalah dia gendong. Otomatis gembala ini akan memiliki tenaga yang lebih besar untuk pulang. Dan medan jalan yang dia harus tempuh sama beratnya, dan dia harus pikul domba yang berat untuk melalui medan yang sangat berat. Jadi lebih berat jalan pulang daripada kembali, daripada menemukan domba ini. Seringkali lebih gampang cari orang untuk dibaptis ketimbang pertahankan orang yang dibaptis tetap di gereja. Seringkali lebih gampang buat kita dibaptis daripada kita tetap setia di dalam gereja. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan untuk memastikan orang-orang yang sudah ada di dalam kebenaran tetap ada di dalam kebenaran. Bukan cuma tugas pendeta, tugas kita semua. Respon gembala yang selanjutnya adalah dia bukan pukul dombanya yang telah menyusahkan dia, dia bukan memarahi dombanya yang sudah bikin dia capek, tetapi dia peluk dan dia gendong. Saya punya kucing dua, namanya Tyson dan Manny. Kalau mereka bikin nakal, kadang-kadang tuh saya marahin, saya bentak. Karena mereka nakalnya suka aneh-aneh. Kadang suka kencing sembarangan, kadang dia suka gigit-gigitin baju saya atau hordeng. Tetapi gembala ini disulitkan lebih daripada kucing saya menyulitkan saya. Tetapi dia nggak marah sama sekali. Tahu kenapa pelajaran ini penting buat kita ketahui bahwa adalah kita harus pulang kembali kepada Tuhan karena Tuhan tidak akan marahin kita. Instead,
dia akan gendong kita balik ke sana. Pertanyaannya, kenapa harus digendong? Kenapa harus digendong? Kenapa gembala itu harus digendong, harus menggendong domba itu? Kenapa? Karena domba itu lemah. Kristus mati buat kita ketika kita lemah. Jadi, bahkan ketika Yesus mati di kayu salib, dia mati pas kita masih jadi orang berdosa. Dan dia bukan cuma mati untuk kita. Dia mati dan mau menolong kita untuk pulang kembali ke rumah yang benar, ke tempat yang benar. Usaha Yesus bukan cuma menemukan kita, tapi dia mau memastikan kita tetap dalam kebenaran. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir. Sudah ada jawabannya. When will God stop in his searching of the lost? Kapan Tuhan akan berhenti mencari orang yang hilang? Kita tahu memang Tuhan tidak akan pernah berhenti mencari orang yang hilang, tetapi ada satu kondisi di mana Tuhan akan berhenti mencari kita. Akan ada kondisi di mana manusia memang sudah tidak bisa ditemukan. Ini tiga kondisi yang perlu kita waspadai. Pertama, ketika masa probation itu ditutup atau pintu kasihan ditutup. Ada masa di mana pintu kasihan di mana Tuhan bekerja sebagai imam besar itu berakhir dan nama yang orang yang baik sudah tercatat, nama yang tidak akan selamat ya sudah pasti udah ada tuh ditutup. Yang jahat bertambah jahat, yang baik tetap baik. Kedua, when a person dies, ini yang kita nggak bisa tahu kapan kita mati, nggak ada yang tahu. Kita mati dalam dalam keadaan kita jahat atau kita jauh, kita dinyatakan hilang. Yang ketiga, ketika kita mengeraskan hati kita terus-menerus. Ketika Fir'aun dikasih panggilan 10 kali melalui 10 tulah, dia menolak terus, akhirnya hatinya keras dan dia hilang, Tuhan tidak bisa selamatkan dia dan dia mati karena Laut Merah. Seringkali manusia mendapatkan amaran dari Tuhan melalui banyak hal, melalui alam, melalui firman Tuhan, melalui orang lain di sekitar. Tapi seringkali manusia tidak mau mendengar dan hatinya keras dan tidak bisa diselamatkan lagi. Akhirnya, setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuhan senang ketika kita selamat. Sukacitanya lebih besar daripada melihat orang-orang yang sudah selamat. Apa implikasinya buat kita? Seringkali umat Tuhan menolak untuk datang kepada Tuhan karena dia rasa bersama dengan Tuhan tidak nyaman. Karena dia rasa di dalam kebenaran itu membosankan. Tetapi Alkitab mengatakan di sini bahwa ketika orang bertobat akan ada sukacita yang besar di surga. Dan saya yakin sukacita di surga bukan cuma untuk surga. Sukacita di surga adalah sukacita yang akan diberikan kepada mereka yang bertobat. Tidak ada sukacita di dalam dosa, tidak ada sukacita di dalam pelanggaran. Alkitab mengatakan bahwa sukacita akan ditemukan ketika orang itu bertobat. Kesimpulan. Ada tiga kesimpulan. Semoga kisah yang tadi saya sudah ceritakan atau presentasi yang sudah saya sampaikan bisa kita mengerti dan bisa memotivasi kita. Saya akan tutup pembahasan ini dengan tiga kesimpulan pendek. Pertama, kisah ini tidak diakhiri oleh kegagalan dari gembala. Artinya apa? Tuhan berhasil.
Dan Tuhan ketika dia berusaha, dia akan berusaha sampai dia berhasil. Kedua, Tuhan adalah seseorang yang tidak akan pernah menyerah akan kita. Dia nggak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan kita. Ketiga, ketika kita dalam pemberontakan dosa melawan Tuhan, dia akan cari kita. Dan Tuhan, kalau sudah dia mencari, dia nggak akan biarkan pencariannya berakhir sebelum kita ditemukan atau sebelum kita tolak dia mentah-mentah. Kabar baiknya adalah teman-teman, Tuhan sementara bekerja untuk kita dan dia belum berhenti bekerja untuk kita. Mari kita terima panggilannya. Oke, saya untuk 5 menit ke depan, saya akan buka sesi tanya jawab 5 menit doang, nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Untuk satu, dua, tiga pertanyaan, silakan. Atau tanggapan, boleh. Ada Gaby di sini, mungkin mau bertanya. Ada Gerald, ada Virgin, ada Billy, ada Kak Mem Lydia, ada Yose, ada Henry, ada Pak Guru Sandi, ada Angga. Jika ada pertanyaan, tanggapan, atau opini, komen boleh. Halo, selamat sahabat semuanya. Happy Selamat Sabat. sahabat. Jadi ada sedikit ya tambahan ya mungkin buat kita semua ya. Jadi pelajaran ini kita juga bisa tahu bahwa uh, Yesus Tuhan itu mencari ya kita ya, mencari domba-domba yang healing. Bukan healing apa? Hilang. Kalau yang healing kan lain ya. Tapi ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus untuk mencari sesama kita yang sedang jauh dari Tuhan. Mungkin itu seperti itu ya. Jadi bukan ini apa ya, teladan yang Tuhan berikan supaya kalau Yesus ya juga mencari, kita sebagai pengikut Kristus kita juga harus mencari. Kita harus lihat di gereja kita apa ada mereka yang mungkin undur, ada yang udah lama ke gereja, atau mungkin ada teman-teman yang sepertinya kita kita harus memperhatikan gitu loh sama seperti gembala ini yang dia tahu "Wah, ini dombaku hilang nih, domba nomor 666 hilang misalnya kayak gitu kan. Dia tahu. Kita juga sebagai pengikut Kristus kita juga harus peka gitu teman-teman. Jangan kita lihat kalau yang hilang cewek cantik baru kita bingung. Guys, itu cewek itu kok nggak kelihatan ya? Kenapa ya? Kita harus jangkau semua. Mau baik, mau jelek, mau hitam, mau putih, mau jelek, mau enggak, mau introvert, ekstrovert kita harus cari gitu. Jadi itulah pelajaran yang penting ya. Dan kalau kita lihat domba itu nggak semuanya bersih loh guys. Ada juga yang putih, ada yang ya pokoknya gitulah. Ada yang bau lah, ada yang apa. Tapi Tuhan tidak peduli, dia mencari dan dia menggendong. Sudahkah kita seperti itu terhadap sesama kita dulu sebelum kita menjangkau orang di luar sana? Terima kasih. Menarik banget ya. Jadi punchline adalah domba itu nggak semuanya putih, ada yang hitam, ada yang jelek. Oke, oke. Tadi, Kita bisa belajar dari Sound the Ship kan ayo, ada yang hitam juga sip. tuh. Oke. Oke, tadi Pastor Billy tadi ada angkat tangan. Silakan, brother. Selamat sahabat. Anyway, saya bukan pastor, saya Oh, guru. belum, belum, belum. Oke, pertanyaan pertama, ada apa ya sama pertama ini? Saya sudah lupa. Yang kedua, Jo. Yang kedua, pertanyaan saya adalah, sejak kapan, maaf, ya, katakan domba itu hilang, kapan? Sejak kapan domba itu dikatakan hilang? Atau kondisi apa yang dikatakan sehingga domba itu hilang? Dalam artian jemaat, pertanyaan saya. Jadi, apakah jemaat itu memang dia itu hilang dari jemaat ataukah memang tidak pernah di jemaat atau bagaimana ya? Mungkin bisa mengerti ya. Oke. Ini dikatakan hilang itu kapan? Semenjak ia di jemaat atau semenjak memang tidak pernah di jemaat atau
orang atau maksudnya apakah dia orang yang memang tidak pernah dari jemaat atau orang yang pernah di jemaat kemudian hilang dari Oke. jemaat atau gimana? Gitu loh. Terima kasih. Oke, teman-teman, pertanyaannya menarik itu. Sejak kapan? Ini konteksnya jemaat ya, atau dalam konteks spiritual. Kapan domba itu hilang? Sebelum saya memberikan tanggapan saya, teman-teman ada yang mau jawab? Silakan ada. Ini open answer, semuanya bisa jawab. Tidak ada jawaban yang salah di sini, tidak ada jawaban yang buruk, cuma ada jawaban yang baik dan tepat. Silakan. Gerald, gimana Gerald? Kapan domba itu hilang, Gerald? Itu hilang ketika Bro, orang ketika nggak bisa gereja dengar begitu. suara no. Tes, kedengaran ini? Oh, clear. Oke. Jadi kalau menurut saya domba itu hilang ketika dia mungkin sudah tidak datang lagi ke gereja begitu. Kayak sudah tidak aktif lagi di Oh, kegiatan-kegiatan penginjilan begitu. oh, Kayak oke. seperti itu. Oke, terima kasih, Gerald. Ada lagi yang mau jawab? Memberikan opini? Ada. Silakan, brother. Jadi domba itu hilang waktu gembalanya nggak mau nyari, nggak pernah nyari. Artinya pendetanya nggak peduli sama jemaatnya. Oh, Nggak tahu alasannya apa. Soalnya kita nggak bisa menutup mata bahwa ada pendeta-pendeta yang nggak mau datang ke jemaatnya, nggak mau ngobrol sama jemaatnya, entah sentimen karena emosional atau apapun itu. Menurut woi. saya salah satu titik poin jemaat itu hilang, yaitu itu pendeta yang nggak mau ketemu sama jemaat. Dalam, 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 dalam banget. Ah, ini cukup radikal nih jawabannya nih. Ketika pendetanya udah nggak mau nyari, punya sentimen sama jemaat, wah, Udah hilang. sudah hilang. Saya suka nih. Karena gembalanya nggak tahu apa-apa lagi kan tentang jemaatnya ini. Oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Ini aplikatif banget nih jawabannya Brother Yose ini. Ada yang mau jawab lagi, teman-teman? Sebelum saya jawab. Pertanyaan aja, Pastor. Sorry, ma'am. Pertanyaan, boleh tanya juga ya. Oke ya, nanti Eh, boleh, boleh. hmm, Masuk kategori bagaimanakah? Apakah domba ini hilang atau bagaimana ya? Domba itu ada di dalam gereja, tetapi dia tidak mau melakukan apa-apa. Tidak tahu juga, mungkin karena satu atau lain hal sehingga dia tidak mau aktif. Tetapi dia tetap tetap datang ke gereja. Tapi tidak mau ambil pelayanan apapun, tidak mau terlibat, tetapi dia tetap datang. Saya tidak hilang. Kalau saya hilang, saya gereja. Begitu alibinya. Bagaimana, Pastor? Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Sir Billy dan langsung saya berikan tanggapan mengenai jawaban pertanyaan dari Mem Lydia. Jadi, domba itu hilang dalam konteks cerita kita adalah ketika seorang yang percaya, seorang yang beriman, karena domba itu pernah berada di kandang. Domba yang hilang adalah domba yang pernah dalam pantauan gembala. Artinya adalah domba ini melambangkan orang yang dulunya pernah dalam kebenaran, lalu dia pergi, hilang. Dia tahu dia hilang, tapi dia nggak bisa balik. Kenapa? Karena orang tersebut sudah terlalu cinta sama dosanya. Sampai dia bingung mau baliknya gimana. Itu jawaban saya. Untuk pertanyaan dari Mem tadi, orang yang di gereja tapi nggak mau terlibat, dia pasif, tapi dia nggak mau dibilang hilang karena dia masih di gereja. Lukas pasal 15 diisi dengan tiga perumpamaan.
tentang yang hilang. Domba yang hilang, koin yang hilang atau dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Pertanyaan mem adalah jawaban dari perumpamaan kedua, yaitu dirham yang hilang. Nanti kita akan belajar itu di pertemuan minggu depan. Tapi saya mau jawab sekarang supaya langsung tahu aja. Orang tersebut sudah hilang dalam konteks perumpamaan yang kedua, dirham yang hilang. Hilangnya di mana sih dirham itu? Hilangnya di rumah. Rumah melambangkan apa? Rumah Tuhan. Jadi orang yang ada di gereja tapi pasif, orang yang ada di gereja tapi dia tidak mau terlibat dalam kerohanian, dia hilang. Tapi dalam konteks dia seperti koin yang hilang di dalam rumah perempuan tersebut. Kurang lebih begitu. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Sebelum kita masuk bagian akhir. Pertanyaan dong. Oh, silakan. Nanti yang jawab Angga. Oke. Terima kasih pendeta. Jadi pertanyaannya itu ada di ayat 7. Oke. Katanya kan di sini, I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just persons, which need no repentance. Di sini katanya lebih lebih oke nih satu orang yang berdosa ini bertobat daripada 99 orang yang nggak butuh pertobatan. Siapa sih sebenarnya yang nggak butuh pertobatan itu? Hmm. Ini sebenarnya 99 orang ini hilang atau gimana? Karena secara nggak langsung pas dibilang nggak butuh pertobatan itu, dia yang nggak butuh bertobat atau Tuhan yang bilang dia nggak butuh bertobat? Dari pandangan siapa ini ngomongnya? Dia nggak butuh bertobat, nggak butuh pertobatan. Soalnya kalau kita baca di Alkitab juga di Roma 3 ya, Roma 3 ayat 23 kalau nggak salah dibilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti semua orang itu berdosa dan butuh bertobat. Kenapa di ayat 7 di sini dibilang ada 99 orang yang nggak butuh bertobat? Apakah di ayat ini tidak butuh bertobat? Maksudnya adalah pandangan orang itu terhadap dirinya, oh gue nggak butuh bertobat. Maaf, saya nggak butuh bertobat nih. Sedangkan yang satu ini bertobat. Jadi secara kata kasarnya, satu bertobat 99 hilang. Apakah begitu? Hmm. Memang kalau Jose yang nanya berat karena backgroundnya juga berat ini. Ada yang mau jawab? Ada Terima yang mau kasih. jawab? Pertanyaan Jose, silakan. Angga harus jawab, Angga yang Angga harus harus jawab. jawab. Yoi. Oke, saya coba menjawab ya. Enggak Ya, sih, sebenarnya nggak menjawab. Cuman tadi aku baca sih kan sebelumnya kan Sir Niko ini kan bilang kan, sebelum kita mulai dikasihlah apa ayatnya itu kan untuk kita baca dulu. Jadi kalau kita buka Alkitab kita di elektronik, itu ada ayat yang relate di dalam situ. Nah, ayat yang relate itu adalah di dalam Lukas 5, ayatnya ke yang 29 sampai ayat yang 31. Nah, di situ dia dikatakan bahwa di ayat 29 ya, ayat 31, sorry, sorry, 31. Dia bilang, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi maksudnya itu, aku datang bukan orang, selanjutnya ya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi kalau menurutku setelah membaca firman yang melalui Lukas 5 ayat ini, ayat 31, 31, 32 ini, yang dimaksud oleh Brother Yose ini tadi mungkin ya, karena orang sehat ya tidak memerlukan dokter gitu. Misalkan gitu ya, misalkan kita umpamakan aja. Karena dia sudah sehat secara physically gitu kan. Siapa yang butuh dokter? Ya orang sakit gitu. Kalau kita balikan ke pertanyaan tadi mungkin orang yang sudah bertobat ya sudah bertobat, tidak memerlukan pertobatan lagi karena dia sudah berubah mungkin. Mungkin ya nanti mungkin Pastor Sir Niko nanti boleh lebih dalam lagi pembahasannya. Jadi kenapa datangnya ke orang berdosa? Ya tadi karena dia membutuhkan Tuhan. Lalu eh, karena dia sama sih kayak kayak saya kan perawat ya.
Jadi ketika saya merawat orang sakit dibandingkan orang yang misalkan kayak yang sudah sembuh lah ya. Ketika saya berhasil merawat orang sakit ini, ada kebahagiaan tersendiri buat saya pribadi gitu. Karena dia bisa sembuh gitu dari penyakitnya. Karena saya sudah merawatnya, sudah menemani dia pada saat dia sakit gitu. Jadi ada kebahagiaan tersendiri. Mungkin yang di sini juga gitu. Karena satu orang itu setelah dia bertobat ya, kebahagiaan yang tadi sering gue bilang buat surga juga. Gitu sih kalau dari aku ya. Mungkin Oke, nanti tambahannya dari Oh, aku boleh tanggepin sedikit gak tentang ayat yang tadi, yang di Lukas boleh 5 boleh. ayat 31. boleh. Di sini kan Yesus juga sedang kalau beradu argumen ya sama orang-orang Farisi. Karena orang Farisi bilang, karena mereka tuh kayak marah sama Yesus karena bilang, kenapa kamu duduk dan makan sama orang berdosa, dibilang begitu. Terus pas Tuhan Yesus bilang, saya datang untuk memanggil, bukan untuk memanggil orang yang benar, tapi orang yang berdosa untuk bertobat. Ini kayak sarkasme bukan sih? Ya udah, kalau kamu merasa kamu orang benar, berarti bukan kamu yang saya mau panggil. Saya panggil orang yang butuh sama saya. Ibaratnya gitu gak sih? Oke, Waktu betul, dia betul, begini. betul. Jadi ada kemungkinan di situ juga Tuhan Yesus lagi bikin sarkasme seperti yang sering dia bilang dia bikin sama orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Betul, Dia setuju, pasti setuju. bilang, saya datang kalau kamu merasa kamu benar, ya udah, berarti saya datang bukan untuk kamu. Saya datangnya untuk orang-orang ini yang butuh sama saya. Si orang seperti orang-orang yang apa sih namanya publician, eh tax collector begitu, sama orang-orang dosa ini mereka yang butuh saya. Makanya saya datang buat mereka. Itu sih yang saya ngerti dari ayat ini. Menarik. Mungkin ada pendeta. Eh, Pertanyaan dari Brother Yose ada dua jawabannya. Sama-sama bisa dipakai. Yang pertama, orang 99 domba yang nggak perlu bertobat adalah memang mereka yang orang yang benar, memang yang sudah tidak perlu dicari, memang sudah benar ya. Tapi Ellen White ditulis dalam Crash Object Lessons, dia bilang 99 domba ini juga bisa merujuk kepada yang mempertanyakan tindakan Yesus, si ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka nggak perlu bertobat, mereka nggak merasa perlu. Tadi Yose juga udah bilang. Jadi ada dua jawaban tentang itu. Bisa dua-duanya bisa berlaku dalam konteks spiritual kita sebagai orang Kristen. Kadang kita ya kalau sudah memang sudah setia, kalau dia memang sudah bertobat, ya dia nggak perlu dicari lagi karena sudah ada dia. Tapi ada juga orang yang merasa suci kan, jatuhnya jadi kayak merasa puas rohani. Dan bahayanya orang yang puas rohani adalah mereka merasa aman padahal dia tidak aman. Seperti jemaat Laodikia kan, mereka merasa kaya padahal miskin, mereka merasa punya kerohanian padahal mereka telanjang, nggak ada apa-apanya. Oke, pertanyaan terakhir. Oh, sorry, sebelum pertanyaan terakhir saya mau baca nih dari Brother Billy. Gembala itu adalah siapa? Representatif dari Yesus atau pendeta atau siapa? Jawaban sederhana saya adalah bisa di-apply ke semuanya. Ini bisa Yesus karena dia lakukan segalanya untuk menemukan domba tersebut. Itu bisa pendeta dan misionaris atau kita yang mau jadi misionaris yang akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan satu orang yang hilang. Jadi itu. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dengan aktivitas terakhir. Ada? Oke, aktivitas terakhir adalah masing-masing kita, karena cuma sedikit, jadi saya meminta satu persatu, sampaikan kesan dalam satu kalimat atau dua kalimat dari pelajaran yang kita sudah ambil. Kalau misalnya saya gini, kesan saya adalah saya harus berhenti dari dosa-dosa saya atau apapun itu.
karakter Yesus. Nah, yang kedua, sebutkan karakter Yesus yang kita dapatkan dari kisah ini. Kalau dari saya adalah karakter Yesus yang saya dapat dari kisah ini adalah dia adalah orang yang pelit. Dia nggak mau kehilangan satupun. Dia pelit. You gotta keep each one of us. Saya mulai dari, oke, saya kasih waktu 10 detik untuk berpikir. Kalau nanti teman-teman bingung mau jawab kedua-duanya, boleh pilih satu aja, nggak apa-apa. Saya kasih Oke. waktu 10 detik. Oke, Yose, Pertanyaan pertama tadi apa? Kalau boleh diulang. kesan dari kisah yang telah kita bahas. Oh, oke. Untuk kesannya, kayaknya di kondisi sekarang saya butuh dicari oleh gembala-gembala. Jadi siapapun itu gembala-gembala di luar, cari saya. Bro, mungkin ada gue, Tunggu bro. di tempat ya. Iya, saya tunggu di tempat. Nanti saya Sherlock, cari saya. Oke. Second Yang one, kedua tadi, karakter Yesus. eh, karakter Yesus, karakter Tuhan Yesus yang saya dapat di sini ternyata Tuhan Yesus suka party ya, party hard. Di sini ada di ayatnya yang ayat Party. 5 sama, iya. Jadi dia party dulu nih sendiri secara personal sama dombanya, ya kan? Terus waktu on the way home, dia panggil lagi tetangganya. Wah, siapa sih di sini yang kalau misalnya lagi seneng tiba-tiba manggil tetangganya? Enggak kan? Kayak lu siapa begitu? Kamu siapa? Tetangga kak? Cuma tetangga doang. Lu nggak apa namanya? Nggak berkontribusi dalam kehidupan saya. Tapi di sini Tuhan Yesus itu sangat generous. Dia mau panggil orang-orang di sekitarnya, temannya, tetangganya. Bahkan dia ceritain apa yang barusan dia lakukan atau barusan dia dapat. Jadi ya semoga saya bisa party hard sama kayak Tuhan Yesus. Amen. Oke, next person. It doesn't need to be long. Kalau memang kita nggak fasih ngomong, ya pendek-pendek aja nggak masalah. Karena saya tahu di sini juga ada yang nggak pandai bicara, nggak masalah. Satu kalimat, satu kata, it's okay. Henry, brother, please. Enggak dulu. Enggak. Ayo semuanya harus ngomong ya. Pendek-pendek nggak masalah, nggak harus panjang. Ini kayaknya Mas Hendri terobsesi sama saya gitu. Oke. Kalau kesan yang saya ambil dari cerita tentang perumpamaan ini ya sebenarnya banyak sih. Cuman satu kesan yang paling ini adalah maupun mau sejahat apapun kita tetap diampuni gitu ya. Jadi kayak kita udah jahat banget tapi kalau kita mau bertobat pasti Tuhan akan ampuni, itu yang kesannya. Aku sih justru yang ngeliat kayak gitu. Nah, terus kalau eh, sifatnya yang paling kulihat itu ya dia friendly itu aja. Oke, Jesus is a friendly person. Amen. Gerald, please. Ya, jadi ini menurut saya menarik sekali ya, karena em, kalau saya misalnya mau menempatkan diri sebagai domba, em, khususnya ini untuk kalau anak-anak muda itu biasanya kita itu sering tidak percaya diri begitu. Kita sering merasa kalau kita ini tidak berguna ketika ada tekanan mungkin dari sosial, dari teman-teman, dan juga dari kerja kita. Jadi kadang kita hilang, kita tersesat, dan kita tidak tahu lagi mau balik. Dan tapi karakter Yesus di sini menurut saya sangat luar biasa karena Yesus selalu yang cari kita, bukan kita yang cari dia. Dan Yesus kayak merasa bahwa kita ini manusia ini sangat berharga di mata dia karena dia rela datang ke dunia terus jadi manusia seperti kita, terus mati di kayu salib. Jadi itu hal yang selalu saya ingat begitu. Kalau misalnya saya lagi di titik kayak di mana
saya lagi merasa kok saya ini tidak berguna begitu. Atau semua perencanaan yang kita rencanakan kayak tidak jadi, tapi saya selalu percaya kalau Yesus itu dia mempunyai hal yang baik untuk saya dan juga untuk kita semua. Mungkin itu saya yang saya dapatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Brother Gerald. Selanjutnya Ya. Sir Billy, lalu selanjutnya Gaby. Oke, Sir Billy dulu, Nah, baru Gaby ya. Silakan. terima kasih kesan bagi saya. Pelajaran ini sangat menarik dan pelajaran ini bagus sekali karena mengingatkan saya bahwa saya ini adalah domba yang hilang. Jadi menggambarkan bagaimana saya ini sebenarnya sementara sakit. Kemudian eh, mengenai gambaran Yesus itu sendiri juga, puji Tuhan, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita karena Ia mau mencari kita yang hilang dan itu sangat berharga di dalam kehidupan kita. Amin. Habis Gaby, Virgin, Karundeng. Silakan. eh sama sahabat. Kalau buat saya pribadi, dari pelajaran yang dan diskusi yang barusan disampaikan sih, yang mengena ya ke saya secara pribadi, seberapa pendosa atau berdosanya kita, eh, God is never give up on us ya. Itu sih. Jadi apa ya, cukup apa ya, melting, bukan melting sih, apa ya, terenyuh lah sama kata-kata itu. Terus kalau karakter Tuhan, buat dari pelajaran ini secara pribadi buat saya, Tuhan itu punya everlasting love gitu. Oke ya, sehabis Virgin, Mem Lydia. Kalau tadi saya terkesan dengan pertanyaan dari Sir Willy tentang apa definisi domba yang hilang. Kalau saya secara pribadi merenung ketika ditanyakan pertanyaan tersebut, bagi saya domba yang hilang itu adalah terpisah dari gembalanya. Jadi di saat kita em, sudah terpisah dalam, misalnya kita rasa bahwa kita ini sementara dalam kondisi yang aman, tapi sebenarnya secara kerohanian kita terpisah dari gembala, kita itu adalah domba yang hilang. Jadi untuk kembali, itu berarti kita harus kembali kepada gembala dan membutuhkan inisiasi Yesus untuk mencari dombanya. Dan kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat baik, sehingga rekonsiliasi itu dimulai dari Sang Gembala. Dan ketika kita mau datang dekat kepada Dia, maka kita bisa berada dalam kandang itu dan tidak hilang lagi. Terima kasih. Terima kasih Virgin. Setelah Mem Lydia, saya minta Pastor Stonson. Baik, selamat sahabat semuanya. Kalau bagi saya, kasih Tuhan tuh di luar nalar. Di luar nalar, jadi nalar saya yang cetek dan terbatas ini tidak akan mampu memahami bahwa kasih Tuhan tuh luar biasa karena God is good all the time. Thank you. Amen. Setelah Stonson, saya minta tunggu siapa yang belum? Sandi, silakan. Tuhan Yesus itu baik. Dia akan selalu mencari kita kemanapun kita pergi. Oke, terima kasih Pastor. Sandi, ada? Ya, selamat sahabat semua. Seperti yang saya tulis di kolom chat ya. Saya pernah di titik juga pernah merasa seperti domba yang hilang, tapi praise the Lord, melalui perumpamaan ini saya merasa Tuhan sangat mengasihi saya. Thank you. Oke, teman-teman, terima kasih semua. Saya rasa eh, kita semua dapat pelajaran yang menarik.
Semoga pelajaran ini bukan cuma sekedar informasi, tapi bisa mentransformasi kita. Saya juga berdoa juga ketika saya bikin materi ini bukan cuman untuk fulfillment dari requirement kelas saya, tapi saya juga terberkati selama saya membuat ini dan menyampaikan ini dan juga mendengar teman-teman bertanya dan memberikan jawaban serta interaksi yang lainnya. Kita masih punya 7 sesi, jadi ya saya berusaha untuk bikin atau menyampaikan materi sebaik mungkin supaya kita bisa tetap terberkati. Dan saya rasa teman-teman juga bisa bantu saya untuk menambah wawasan dengan opini, pertanyaan yang menarik. Jadi jika next week bisa datang lagi, bisa bergabung kembali di dalam Bible study kita, supaya kita semua boleh mengenal Allah lebih dalam lagi, mengenal Yesus karakternya, dan keselamatan yang dijamin untuk kita semua. Saya akan akhiri, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah bersama dengan kami selama diskusi kami. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan. Engkau sudah tarik kami ke sini. Engkau sudah berikan kami bahkan kemauan untuk datang belajar Alkitab. Saya mau berdoa khusus untuk setiap orang yang hadir di Zoom ini. Bahkan setiap orang yang akan menyaksikan rekaman Zoom ini. Kiranya kami semua boleh terberkati. Ketika kami jauh daripadamu, tolong tarik kami. Tolong temukan kami ya Tuhan. Bahkan ketika kami sedang hilang, tolong temukan kami. Kirim orang-orang baik untuk menjangkau kami ya Bapak. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar kami. Mungkin ada sahabat kami, teman kami, kenalan kami, keluarga kami, orang-orang yang dekat dengan kami yang sedang hilang. Bantu kami supaya kami berani dan memiliki kasih. Sebagaimana Engkau adalah gembala yang mengasihi umatnya, dombanya. Bantu kami untuk mencintai mereka dan mau menarik mereka dengan usaha kami. Dengan pertolongan-Mu saja. Bapak, sahabat ini adalah sahabat yang spesial. Kami minta dengan iman berkat spesial sahabat untuk turun kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next meeting. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu. God bless. Happy Sabat. Thank you guys. Happy Sabat. Thank you. Selamat Happy sahabat semua. Ya, Terima ada Hey, kasih. foto Sandri. bareng. Tuhan Terima memberkati. kasih. Thank you, Yose, Sat. Yo, selamat Yose. Thank you, sahabat. Sat. Udah cakep Biar aja sama Yose. sahabat, selamat sahabat. Kenapa? Sama-sama. Baik sehat. Sandi Happy sama Sabat. sahabat. Yorel. Mana Manny Tyson? Domba hilang Yose. Yose Ya, jangan hadir, hilang hadir, ntar aku Tigedi, hadir, datengin Manny kamu ya. Tyson nih. hadir. Selamat Deadlock sahabat Yose. Serbil. Sama-sama. Deadlock. Dah. Ada domba hilang semua tuh orang ini. Oh, semua dong. Semua Yose, hilang. jangan terlalu lama hilang Yose. Apaan sih? Sandi. Yose kok makin gemuk, makin glowing, Kira. makin bagus lagi penampilannya. Wah, Apa? seneng gue liat muka lu ya. Oh ya, Ya. Tapi baru headset lu, bangun ini, baru bangun. headset lu keren loh. Ini. Eh, Oh iya, mahal ini, mahal, mahal. makanya mahal. Bukan. Gue tahu kok bagaimana Iya, caranya lu beli. kenapa? Ngepet, Shopee. Shopee. Enggak, Facebook Marketplace ini. Parah. Oke Bye, deh bye, bye. guys, kita Bye good night ya. semua. Mau lanjut tidur. Bye. Oke, Oke, thank you thank you semua ya, udah Nick. gabung. God bless. Thank God you, Nick. bless. Yo.